Halo Auto Lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Episode Otomo-Time kali ini sungguh spesial karena akan membahas motor legendaris yang sangat ikonik namun memiliki jiwa muda dan petualang sejati. Yap, Vespa klasik versus Vespa modern. Kira-kira yang mana ya yang menjadi pilihan Auto Lovers di rumah? Karena Sandi Firdaus bersama co-founder kabar Auto.com Aang Sunaji alias Mr. Auto akan mengulik habis untuk Auto Lovers dimanapun kalian berada. So, stay tune! Ini dia Vespa klasik, motor legendaris dari Italia yang punya gaya abadi. Dikenal dengan suara mesin 2 tak yang khas dan desain yang timeless. Biasanya masih pakai transmisi manual dan perawatan yang ya bisa dibilang penuh cinta dan kesabaran. Sensasinya beda. Bawa Vespa klasik itu kayak kembali ke masa lalu. Vespa klasik ini cocok banget buat auto lovers yang suka ngoprek, senang tampil beda, dan enggak keberatan repot sedikit demi estetika. Kalau ini Vespa modern, mulus, elegan dan gak rewel teknologi terkini, mesin halus dan yang pasti kamu gak perlu dorong-dorong di tanjakan. Vespa modern hadir dengan teknologi masa kini, mesin 4 tak, sistem injeksi, rem ABS sampai panel digital. Transmisi otomatis bikin berkendara jadi lebih praktis, tinggal gas langsung jalan. Vespa modern tuh ibarat pasangan ideal, tampil kece, irit dan gak ngambek tiap pagi. Duh, mogok lagi. Kita bawa kunci, busi bawa kotor. Aduh. Om Sandi, Ada apa nih? Sini mampir dulu. Sini mampir. Ini gimana anak Vespa ngelihat ada yang lagi kesusahan nggak berhenti harus dipanggil ya Om Sandi. kan kita beda. Sama-sama Vespa. Vespa tuh terkenal sama brotherhood-nya Om. Jadi, Di mana mau Vespa lama, Vespa baru, Vespa masa depan kayak Nobita, Doraemon. Tetap kalau ada masalah selalu saling menyapa, saling membantu. Itu makanya kalau kita bawa nih Vespa sampai Aceh dari Jakarta pun nggak khawatir karena banyak yang nolong. Nah ini kebetulan saya busi lagi kotor ini, saya lupa bawa kunci. Pinjem kunci dong, pasti ada dong. ini karena Mr. Otto aja nih. Jadi saya pinjemin. Saya nggak ngerti soalnya antara yang klasik sama Matic harus nolong. Saya nggak tahu. Ini karena Mr. Otto aja saya pinjemin jadi. Nah ini saya kasih tahu. Jadi biar lain kali kalau Om Sandi lagi papasan, boleh klakson, say hi. Hai. Jadi di klakson nggak apa-apa? Nggak apa-apa, klaksonin, tin, halo, gitu. Itu sesama anak Vespa. Wah, makasih banget nih ilmunya. Iya. Mr. Otto, karena Mr. Otto udah ngasih tahu, nilai-nilai Vespa, karena juga saya baru beli nih Mr. Otto. Oh gitu, Jadi pantesan. makanya perlu tadi gimana tata krama sama nilai-nilai, terus sama ajarin dong main Vespa. Ayo. Biar harganya melejit. Saya beresin dulu. Siap? Habis itu kita ngobrol bareng, tungguin saya. Oke. Saya bersihin busi doang. Oke, siap. Saya ambilin nih. Ini dia. Wah, mantap tuh. Mr. Untuk ada Om Otto. Sandi. Silakan, lanjut. Thank you ya. Bentar ya. Tapi jangan lupa nanti ajarin. main Vespa. Pasti. Ntar mampir dulu. Kita beresin dulu ini.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off. Ya sedikit lebih ya normal, tapi kalau di compare sama yang modern pasti modern jauh lebih irit. Teknologinya udah jauh lebih advance lah ya. Kalau klasik itu pembakaran ya. Jadi begitu udah mulai kayak olinya udah
sehari-hari ya, jadi penggunanya jadi motor rutin aja mungkin. Oke. Juga karena Itu- kurang bergaul kan. Itu belum dapat file mungkin ya kalau Belum tahu informasi Oh. tersebut kalau menurut saya. Mungkin makanya ini di Otomotime ini jadi momen terbaik juga untuk menyampaikan untuk sesama pengguna Vespa, silakan saling bertegur. ini. Ini 250 yang ini ya. Iya. Yang keluaran baru tuh udah 300 cc. Jadi udah bisa. Jadi sebenarnya enak banget. Saya akuin memang Vespa ini enak. Sangat enak dikendarai. Dengan bodi sebenarnya lucu. Bodinya itu kalau dilihat kalau Tapi ngomongin modif nih, Mm-mm. Om Oto. Ketika dimodif, harga atau taste-nya ini makin tinggi atau enggak kalau Nah. dari Vespa? Mungkin khususnya klasik ya? ini sih balik lagi selera. Tapi kebanyakan orang untuk di Vespa klasik itu akan mengejar bentuk aslinya. Oh, Sebisa original. mungkin original. Tapi biasanya begitu dia nggak ketemu, mau nggak mau ada beberapa parts yang disubstitute sementara atau memang disubstitute lah gitu. Tapi pada saat dia bisa dapat yang klasik, benar-benar klasik, itu satu kebanggaan sih buat kami para Bener-bener pengguna ori klasik. dari awal. Iya, jadi begitu PBB 1959. itulah. Ada lagi apa Vespa Douglas. Douglas. Wah, itu Apalagi ada foto pas Insinyur Soekarno bawa presiden pertama. Itu harganya gimana tuh? Vespa Kongo. Waduh. Wah, Vespa Kongo itu sih harta karun sih. Ya, Harta karun. harganya makin ya. Harganya Serumah apa gimana nih? Om Oto?
kebeli mobil. Kebeli mobil. Kebeli mobil. Kebeli mobil. Nggak bisa tangan saya ngitung. Iya, kebeli mobil. Karena harganya gelap. Gelap. Semakin bagus ya semakin mahal. Semakin orisinal, semakin mahal juga. Makin tinggi ya. Semakin tinggi. Sedangkan kalau untuk Vespa modern, biasanya orang melakukan modifikasi lebih ke sport. Iya. Contoh, knalpotnya diganti racing, Racing, gitu kan. geber-geber, Oh. terus pelek sama Pelek, ban. bannya diganti juga. Jadi memang perubahannya lebih ke sportif kalau misalnya di modern. Tapi ketika beralih ke modern, Hmm. modif ini udah nggak jadi hal yang ngundangin atau jadi ini ya, harganya jadi nggak tinggi ya atau gimana? Enggak ada masalah sih kalau menurut saya. Karena ya itu tadi, kalau di klasik orang ngejar klasiknya, Orinya. semakin ori itu semakin tinggi lah ibaratnya. Karena mereka itu biasanya mengganti karena mensubstitut Ah, yang susah dicari orisinilnya gitu. Sedangkan kalau di modern memang orang niat buat ganti gitu, buat jadi lebih modern, lebih sport gitu terus kan. lebih mahal lagi kan? Lebih Apa? mahal pasti. Peleknya lebih mahal lagi, Ah, berlomba-lomba. itulah. Knalpotnya yang kalau Bener. bisa ngegraung. Nah, itulah. Terakhir nih, Om Oto, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa Otomotime yang punya klasik dulu deh, Oke. yang punya klasik, yang mungkin udah berdebu atau nggak dirawat, atau sebaliknya dirawat, apa yang Untuk pemilik klasik yang memang udah mulai capek atau udah nggak bisa ngerawat, akan lebih indah gitu. Museum? Vespanya enggak ya? Gitu ya? dialihkan lah atau dijual ke memang orang yang pengen banget punya dan merawat gitu. Aduh, ini saya makin terdoktrin terus di kompor-komporin nih, jadi kepikiran nih pengen. Tapi kayak nggak mungkin ngangkut ini sih, kayak nggak bakal dijual ya, aduh. Oke. Oh enggak, itu Ya nggak kan? mungkin dijual. Ya kan? Tapi Mungkin kayak orang menarik. lain punya. Tapi menarik kayak buat dua tak biar ganteng saya makin maksimal nih pemirsa. Dan Itulah. Jadi gini, Om Oto. Om Sandi, daripada kita banyak ngobrol, Ya. mumpung cuaca bagus, kita jalan-jalan sore, wih, ya kita keliling-keliling. Cakep. Nanti Om Sandi kalau mau coba silakan gitu kan. tapi saya mau lihat dulu nih, kayak mantau-mantau dari jauh Boleh. enak nih. Boleh. Lihat Jadi saya juga lagi mau manasin motor lagi karena tadi businya baru udah dibersihin. Sekarang kita coba, pasti nggak ada masalah. Nah, oke. Ya biar ntar Om Sandi bisa nilai sendiri. Lihat ya. Bener nggak sih yang diomongin sama Mr. Otto tuh jual kecap atau apa nggak sih? Karena ini motor enak banget. Makanya ganteng banget itu. Ya, Oke. kita itu ya. Siap. Ya, Oke, kita cabut. cabut. Let's go. Oto Lovers, terima kasih telah menyaksikan Otomotime edisi Vespaan bersama saya Sandi Firdaus dan Mr. Otto alias Angsun Haji. ya saksikan terus Otomotime pemirsa di Garuda TV. Safe drive, sampai jumpa. Bye.